ya menit bermain. Dia gak banyak itu bermain. Yes, betul. Dan lebih banyak sebagai cadangan. Gimana dia bisa improve? Gimana dia bisa buktikan bahwa dia punya kemampuan untuk mencetak gol. Dan semua ini terjadi setelah dia cedera itu. Bicara Persib Bandung juga ada kiper nih yang sempat dikaitin dengan Persib Bandung. Martin Pas nih, Bung Miner. Dan Mas Labib kan kemarin sudah menjalani debut ya bersama Ajax Amsterdam ketika Ajax menjamu Nijmegen di lanjutan Eredivisie. Di match itu tuh Martin Pas tampil lumayan sebenarnya dengan melakukan 7 penyelamatan. Dan cuma tuh ada beberapa kayak pengamat Belanda tuh menilai penampilan Martin Pas standar karena dia nggak bisa build up. Tapi kan memang itu plus minus ya, kiper ada yang jago stopper seperti Martin Pas tapi kurang andal dalam build up. Makanya itu rumornya, kabarnya Ajax Amsterdam memburu kiper baru nih untuk bursa transfer musim panas 2026. Dan ini diplot kiper baru ini diplot untuk sebagai kiper utama atau menjadi di atasnya Martin Pas lah. Kalau Bung Miner melihat kondisi ini seperti apa? Apakah Martin Pas ada baiknya tetap berjuang untuk mendapatkan posisi sebagai kiper utama atau cabut aja untuk mendapatkan posisi inti tapi di tim yang levelnya lebih rendah ketimbang Ajax Amsterdam? Seharusnya dia tetap berjuang ya untuk mendapatkan tempat sebagai starter ya. Dan terkait dengan Martin Pas bisa build up atau enggak, ya mungkin di level klub beda ya kali ya kriteria mereka ya. Tapi kalau gue ngelihat di timnas ya, bagus ya. Dia bagus sekali. Maka itu kan Shin Tae-yong suka dengan kiper yang sebetulnya bisa build up. Nah dengan kiper bisa build up artinya serangan itu bisa dimulai dari kotak penalti sendiri. Betul. Cuman memang mungkin dia bermain di Ajax, dia kembali lagi ke Eropa setelah sekian lama bermain di Amerika. Mungkin tidak mudah juga bagi dia kan. Harus adaptasi, Bu. Iya, jadi ya kalau memang dinilai dari 1-2 pertandingan menurut gue terlalu cepat sih. Ya kan, tapi dia bisa pindah ke Ajax saja itu menurut gue udah hebat. Dia bisa pindah ke klub besar ya kan. Dan itu membuktikan bahwa pemain itu dinilai bukan berdasarkan dia bela timnas mana gitu. Karena banyak yang mengatakan, wah kalau udah bela timnas Indonesia gak bisa dapat klub. Kan ini bisa. Pemain-pemain lain juga bisa dapat. Promosi bahkan. Iya, seperti itu. Siapa? Kevin Dix, Mönchengladbach kan dia dapat. Mainnya bagus juga. Golin 3 ya? Iya, kalau menurut gue ini terlalu dini ya untuk menilai Martin Pas ini bisa build up atau gak bisa build up. Karena terbukti di timnas. Dan menurut gue masih dia nih kiper utama di timnas. Kalau menurut gue sih bagus dia. Ya, kalau Mas Labib gimana? Iya, kalau melihat Martin Pas kemarin kan kita ingat dia cukup lama membela FC Dallas ya di MLS dan pastinya dia butuh adaptasi. Ternyata dengan dana yang digelontorkan oleh Ajax Amsterdam 30 miliar atau 1,5 juta euro ini ternyata dapat Martin Pas yang tadinya kan dia menggantikan kiper yang berusia 42 tahun tuh. Si Remco ya. Remco Pasversky yang ke Heracles Almelo dan ketika ada rezeki blessing in disguise gue bilangnya kiper utamanya Jaros cedera ternyata pas lawan Nek mainnya di Amsterdam Arena terlihat mentalnya udah sangat kuat, bisa melakukan 7 save walaupun kebobolan 1, it's okay lah. Debut game nggak pernah mudah, tapi Martin Pas bisa menunjukkan. Agak bingung dengan komentar dari jurnalis entah itu The Telegraph atau apa. Emang saya juga baca tuh Martin Pas nggak bisa build up. Padahal di timnas kan malah build up-nya bagusan Martin Pas daripada Emil Audero. Emil Audero malah shot stopper gitu. Apalagi dengan Hernando kan. Dengan Hernando Ari. Jadi menurut saya ini nggak cukup beralasan kalau cuma dilihat dari satu game. Iya, betul. Mungkin masih ada sekitar, sekarang udah pekan ke-27 di Eredivisie. Masih ada beberapa match lagi. 7 game lagi di Eredivisie. Dilihat dari sana. Dilihat dari 7 game sampai akhir musim, Martin Pas bisa bermain berapa kali. Contoh mungkin main 4 kali lah, 50% dari sisa game gitu. Misalkan main 3-4 game, ternyata Martin Pas tampil perform, bukan tidak mungkin Martin Pas ternyata bisa menjadi kiper yang dipertahankan oleh Ajax Amsterdam musim depan. Jadi walaupun nanti Martin Pas jadi kiper utama ataupun kiper cadangan, nggak apa-apa. Tapi yang penting Martin Pas, gua pribadi seneng dia ada di Eredivisie kembali. Nah ini di saat bersamaan juga pesaing Martin Pas di timnas Indonesia, Emil Audero lagi kencang juga di rumor ini. Bakal ke Juventus katanya Miner. Karena menurut media-media Italia seperti La Gazzetta dello Sport bilang Emil tuh kemungkinan bakal diproyeksikan sebagai pelapis kiper utama Juventus saat ini, misal di Gregorio ya. Bahkan Gregorio juga mau dilepas sama Juventus. Nah berarti ada potensi Emil bakal jadi kiper utama kan. Nah kalau Bung Miner melihat situasi yang sangat kita sebagai pecinta timnas Indonesia tentu bangga banget ya ketika ada orang Indonesia dibeli
klub sebesar Juventus gitu. Bung Miner gimana melihatnya? Ya asalkan dia bisa mendapatkan tempat aja sih, kalau menurut gue sih. Karena sekarang di Cremonese kan dia bagus. Sebelumnya di Palermo juga dia bagus, ya kan. Jadi kalau bagi kiper ya menurut gue lebih baik mendapatkan tempat utama sih. Maka itu kalau Martin pas menjadi cadangan, ya gue harapkan dia bisa berjuang untuk mendapatkan tempat. Tapi kalau memang dalam satu musim kemudian dia tidak bisa mendapatkan tempat, dia harus cari klub lain kalau menurut gue. Karena kiper tuh takutnya kehilangan sentuhan dia nanti. Kalau dia cadangan terus tuh gak gampang sih bagi kiper. Dan bagi Emil, ya gue berharap bagi pemain-pemain yang bermain di Serie A main di klub yang dapat menit deh. Baru mereka bisa progres nanti. Kalau nggak sayang nanti. Waktu mereka bela timnas nanti pasti akan terganggu performanya. Dan itu udah terbukti juga dengan Nathan. Iya. Dan kalau gue ngelihatnya sih Emil dan juga terutama Jay Izzes ya, ini kan dua pemain Indonesia yang ada di Serie A ya, dan dua-duanya menjadi pemain inti dari timnya. Emil di Cremonese, Jay di Sassuolo. Dan lebih baik mereka main di Cremonese dan Sassuolo. Mereka dapat menit bermain daripada ke klub besar. Tiba-tiba mungkin bukan langsung jadi cadangan, mungkin main 1-2 match kurang. Dapat tekanan, dapat ini pressure dari media, cadangan. Iya, kalau melihat kedua pemain tersebut kan path career-nya udah tepat ya, bermain di tim papan tengah bukan tim papan bawah, terus jadi pemain inti gitu. Harapannya kan seperti itu, karena pemain bola itu kan fitrahnya dua, berlatih dan bermain di level yang cukup kompetitif, dan udah dilakukan oleh seorang Emil Audero, udah dilakukan Jay Izzes, dan terbukti ketika dua pemain ini bermain untuk timnas nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kendala. Jadi gua harap rumor dari tim-tim besar, yang penting tinggal gimana agennya menanyakan ini untuk menjadi pemain inti atau pemain backup atau pemain cadangan. Kalau jadi pemain cadangan sih mendingan stay di tim yang saat ini. Dan gue rasa untuk selevel Jay Izzes dan juga Emil Audero ada di tim papan tengah Serie A, not bad. Itu udah bagus banget. Apalagi levelnya status mereka adalah pemain Indonesia kan. Jadi menurut gue tinggal nanti gimana mereka mengupgrade di klubnya masing-masing. Pasti ada sih tawaran dari klub besar, terutama di Serie A ya. Juventus, AC Milan, Inter, AS Roma pasti kan ngeliat pemain-pemain dari klub-klub kayak Bologna, kayak Sassuolo, kayak Cremonese. Jadi tinggal mereka mengupgrade diri aja untuk mendapatkan selalu menit play di setiap gamenya. Cuma memang PR-nya kalau untuk Emil ini posisi Cremonese juga di Serie A nggak aman-aman banget nih. Karena sekarang di posisi 17 ya, dengan 24 poin kalau nggak salah. Itu poinnya sama persis kayak Lecce yang di posisi 18 gitu. Nah ini, dan kalau nggak salah udah belasan pertandingan Cremonese itu nggak pernah menang ya. 6 game kalau salah. 6 game, lebih kayaknya. Dan itu maksudnya berpotensi bikin Cremonese degradasi. Musim itu maksudnya bisa dijadiin backup plan bagi Emil kalau misalnya ada tawaran yang lebih bagus. Tapi kan harus diingat, Emil ini kan miliknya Como. Oh, Como dia? Iya, dia kan di-loan ke Palermo, lalu di-loan ke Cremonese. Tapi klub utamanya tetap Como. Dan ngelihat Como yang saat ini diisi sama Jen Bustas ya. Papan atas bahkan untuk levelnya Como mah hitungannya bagus, sudah bagus. 6, peringkat 7. Bisa main di Eropa loh. Bisa main di Europa League. Iya, gue ngeliat sih memang agak sulit untuk balik ke Como dengan performa kipernya saat ini. Jen Bustas dari Prancis itu bagus banget. Tapi bukan tidak mungkin Emil akan pindah ke tim yang mungkin tetap di Serie A. Kita ingat, Jay Izzes musim lalu main di Venezia, tim papan bawah, degradasi. Betul. Sassuolo ya. Sepanjang musim, Jay Izzes main terus. Konsisten juga. Konsisten. Akhirnya pindah kemana? Ke Sassuolo. Bukan tidak mungkin. Emil dilirik sama Bologna. Iya, betul. Apalagi ingat, Emil fasih berbahasa Italia. Jadi nggak mudah, nggak sulit buat Emil buat adaptasi. Betul. Ini bicara degradasi nih. Ada salah satu pemain timnas Indonesia, Bung Miner, Mas Labi, pada Ole Romeni. Sekarang Oxford United itu menempati peringkat 23 ya. Dari 24 ya? Dari 24 tim di Liga 2 Inggris, Championship. Ini kan riskan banget. Di saat bersamaan juga Ole belum mencetak gol maupun assist dari 17 pertandingan. Nah ini kira-kira apa sih yang bikin Ole kurang produktif, terus juga Oxford United itu juga nggak kompetitif, gimana Bung Miner? Kalau menurut gue setelah dia cedera itu ya, Piala Presiden itu sangat mempengaruhi performa dia. Meskipun waktu dia main di round 4 bagi timnas kelihatan banget perbedaan. Ketika dia masuk beda banget tuh, permainan lebih berani, dia melakukan penetrasi. Dan yang kedua, ya menit bermain, dia gak banyak itu bermain. Dan lebih banyak sebagai cadangan. Gimana dia bisa improve? Gimana dia bisa buktikan bahwa dia punya kemampuan untuk mencetak gol, dan semua ini terjadi setelah dia cedera itu. Tapi gue pikir ini kan hanya sementara. Kalau dia nanti bisa bounce back, dan dia usianya juga masih muda kan. 25-26 ya. Nah itu, dan bisa juga kemungkinan dia nanti kembali ke Eredivisie. Ya kan? Jadi kita jangan lihat performa klub dengan performa pemain. Seperti yang tadi Labib katakan, Venezia degradasi, tapi Jay Izzes ini stabil banget. Konsisten. Jadi dilihat, oh ini bisa nih main untuk kita. Bahkan sekarang di Sassuolo dia
Inti banget. Sassuolo-nya papan tengah sekarang. Betul. Bahkan vice captain dia. Vice captain dan pemain dengan nomor 2 dengan minute play terbanyak di bawah kiper. Dan rating dia 7. Average rating tuh 7. Itu udah bagus. Betul. Bagi pemain seperti Jadon Sancho yang sebelumnya lama bermain di Serie B juga kan. Venezia kan dari Serie B dia bawa ke Serie A. Gue pikir kalau bagi Ole, ya kalau dia memang nanti klubnya degradasi dan dia bisa pindah dan tidak bermain di kasta ketiga Inggris, mungkin kembali ke Eredivisie atau Eerste Divisi, juga oke juga. Bagi dia Nathan main di Divisi 2 kan. Dapat minute play lagi. Dapat lagi, bagus lagi kemarin. Gue lihat ratingnya. Iya. Tapi kalau untuk kans ke Super League gimana? Ole Romani, jangan dulu. Sayang lah. Ingat waktu Oxford datengin Ole Romani dari FK Utrecht, itu biayanya nggak kecil loh. Banyak ya. Cukup besar ya untuk level pemain kayak Ole Romani. Jadi menurut gua harus melihat juga Ole Romani kesempatan kans bermain. Untuk pemain apalagi striker, pastikan mindset orang itu yang dilihat golnya. Minute play goal. Ole Romani kalau memang agak kesulitan di Championship nggak apa-apa, balik ke Eredivisie.